Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu, salah satu mahasiswa saya di kelas manajemen retail. Sudah ada siapa di sini? Boleh memperkenalkan diri dulu? Halo semua, kenalin aku Sultansyah, salah satu mahasiswa dari manajemen retail. Angkatan berapa, Sultan? Aku angkatan 22, Bu. Angkatan 22 ya? Iya. Oke, apa kabar hari ini Sultan? Sultan ya, apa Iya. kabar? Alhamdulillah luar biasa, Bu. Luar biasa ya? Oke, sama dong dengan saya hari ini. Alhamdulillah. Nah, Sultan, kita mau bahas apa hari ini, Sultan? Nah, kita mau bahas terkait perbandingan antara offline dan online store dari salah satu toko retail yaitu Transmart, Bu. Lalu Transmart. ada juga pembahasan mengenai strategi pengembangannya dan juga strategi dari lokasi dari Transmart itu sendiri, Bu. Oke, good. Sekarang yang awal yang akan kita bahas apanya dulu nih? Perbandingan antara offline dan online store-nya Transmart. Oke, mungkin sebelum masuk ke pembahasan, aku mau jelasin terkait sejarah dari Transmart itu sendiri. Oh ya, boleh. Silakan, Sultan. Oke, jadi Transmart ini dulunya namanya itu adalah Carrefour, Bu. Nah, Carrefour ini pertama kali masuk ke Indonesia tuh pada tahun 1998. Nah, Carrefour ini masuk ke Indonesia itu pada masa-masa krisis ekonomi, Bu. Oh iya. Di mana waktu itu rupiah ke dolar itu turun sampai di angka 16.800 sekian. Oke. Nah, bayangkan Bu, Carrefour itu masuk ke Indonesia saat negara kita sedang krisis ekonomi. Tapi hebatnya di sini Carrefour dapat menarik konsumen dengan konsep hypermarketnya, Bu, yang tergolong baru pada saat itu. Yeah. Nah, Carrefour itu menyediakan produk yang sangat beragam, Bu, mulai dari produk untuk kebutuhan sehari-hari, terus ada pakaian, ada alat elektronik, dan juga mereka menyediakan tempat untuk bermain juga. Nah, dengan konsep tersebut itu dapat menarik pelanggan untuk berbelanja di toko mereka. Oke. Ya, saya tahu kalau Carrefour tuh dulu begitu awal-awal muncul tuh memang langsung diminati ya. Iya, benar. Menjadi salah satu alternatif supermarket gitu ya, selain supermarket yang memang sudah ada terutama kita bicaranya di Jakarta ya, Sultan. Iya, betul. Oke. Kemudian berubah nama menjadi Transmart. Iya, itu terjadi pada tahun 2012 pada saat City Corp itu dibeli oleh Khairul Tanjung, Bu. Khairul Tanjung itu merupakan salah satu pengusaha Indonesia yang ternama. Jadi dia membeli mayoritas saham Carrefour dan mengubah namanya menjadi Transmart, Bu. Transmart, oke, good. Kemudian apa lagi? Tadi sudah sejarah, perbandingan antara offline dan online store-nya seperti apa? Oke. Karena sejujurnya kalau saya tuh lebih senang, mungkin karena saya ibu-ibu kali ya. Jadi saya lebih senang belanja kalau ke supermarket itu biasanya melalui offline ya, Sultan ya. Kalaupun misalnya belanja secara online, mungkin itu dilakukan pada saat COVID dulu ya. Iya, betul. Yang memang tidak memungkinkan kita untuk bisa keluar rumah untuk belanja secara langsung. Makanya kemudian online store itu menjadi alternatif yang sangat bermanfaat gitu ya. Tapi selama misalnya bisa datang dan belanja langsung secara offline, maka biasanya saya gitu ya akan prefer untuk belanja secara offline. Iya, jadi di offline store Transmart itu banyak macam-macamnya ya, Bu. Ada tempat makanan kayak KFC, AW atau McD, terus ada tempat untuk bermain anak-anak juga, Bu. Biasanya itu di lantai paling atas, terus ada mereka jual juga kayak sepeda listrik, terus alat furniture juga mereka jual, terus pakaian mereka jual juga. Terus untuk online store-nya itu mereka hanya menjual untuk kebutuhan sehari-hari aja, Bu, kayak chicken nugget, terus pokoknya produk-produk kemasan gitu, Bu. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya kita memutuskan untuk datang langsung belanja secara offline itu kita punya lebih banyak pilihan ya. Betul, Bu. Sebenarnya ya. Kemudian karena Transmart itu juga tidak hanya menyediakan tempat untuk belanja kebutuhan sehari-hari, tapi mereka juga ada tenan-tenan lainnya ya. Betul. Yang mendukung gitu. Kemudian produk yang ditawarkan juga lebih bervariasi, lebih banyak dibandingkan kalau misalnya belanja secara online ya. Iya, betul. Online tadi hanya menyediakan kebutuhan rumah tangga aja ya, Sultan ya. Oke, good. Berarti nggak salah ya pilihan saya untuk belanja secara offline, karena kalau dilihat dari variasi produk yang ditawarkan secara offline lebih bervariasi. Jauh lebih beragam, Bu. Jauh lebih beragam dibandingkan kalau belanjanya secara online. Oke, kemudian perbandingannya dari sisi apa lagi? Lalu di offline store-nya itu kita bisa nanya-nanya langsung ke pegawainya, kan bisa cobain langsung produknya. Sedangkan di online kita cuma bisa
lihat Lihat gambar produknya aja. aja. Iya, Iya. benar-benar. Jadi salah satu keunggulan kalau misalnya konsumen berbelanja secara langsung adalah dia bisa ketemu sama apa? Salesperson kali ya. Iya, betul. Jadi untuk bertanya mengenai produk itu bisa sangat dimungkinkan secara langsung Bisa gitu secara ya. detail Secara dijelaskan detail oleh juga. Sedangkan kalau mungkin online mungkin agak sulit ya. Kalau betul, misalnya Bu. kebingungan tentang produk, nggak tahu mungkin mau tanyanya ke Iya, siapa gitu paling ya. baca deskripsi produknya aja. Iya, baca deskripsi produknya aja. Oke. Terus apa lagi? Nah, terus tadi kan kayak yang saya bilang di Transpart itu ada wahana bermainnya ya, Bu, Oh untuk iya, anak-anak. benar-benar. Nah, di situ bisa jadi hiburan juga buat keluarga yang mau berbelanja Hmm. tapi mau mencari hiburan juga, Bu. Iya, benar. Jadi mamahnya belanja, Iya, anak-anaknya bisa main ya, ditemanin bisa sama main di ayahnya. playground, Betul, ditemenin sama ayahnya. Bagus banget. Jadi ini salah satu strategi juga ya, Sultan ya. betul, Dan ini tidak bisa kita temui pada saat kita belanja secara online kan. betul. Kalau secara offline memungkinkan untuk keluarga datang gitu ya, kemudian ibunya belanja, anak-anaknya main, kemudian selesai belanja nanti bisa pilih restoran atau tempat makan yang juga tersedia di sana. Jadi mama happy belanja, anak-anak juga seneng. Nah, bener banget. Terus apa lagi, Oke, Sultan? terus kalau di online juga ada banyak kendala, Bu. Misal kayak pengirimannya yang lambat, terus produk yang nggak sesuai kan. Ya, ya, itu menjadi salah iya. satu resiko ya. Pada saat kita memutuskan belanja online, kita harus siap bahwa produk yang mungkin kita lihat bagus, kita lihat oke di foto gitu ya, di gambar, mungkin tidak seperti Iya. aslinya ya pada Betul, saat kita Bu. menerima barang. Oke. Apalagi, Sultan? Oke. Kalau offline kan bisa lihat langsung ya, bisa lihat Iya. langsung. Jadi nggak perlu ngerasa khawatir bahwa barang yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sip, lanjut. Apalagi? Nah, kita langsung bahas ke strategi lokasi dari Transmart itu sendiri kali ya, Bu. Nah, jadi Transmart itu punya strategi lokasi yang bagus nih, Bu. Mereka menargetkan di lokasi-lokasi daerah yang berkembang. Misalnya di daerah yang sebelumnya nggak terlalu ramai, tapi ada kemungkinan daerah itu akan ramai karena ada pembangunan infrastruktur di daerah tersebut yang mudah diakses, Bu. Nah, selain itu Transmart juga memperhatikan kompetisi di sekitar wilayahnya itu, Bu. Jadi buat meminimalkan persaingan pasar. Oh, oke. Ya, jadi saya sepakat biasanya dia memang letak tokonya atau store-nya itu di tempat-tempat yang strategis ya. Betul, Bu. Kemudian dia karena apa? Karena size tokonya atau scope tokonya memang lumayan besar sehingga mereka memang benar-benar mencari lokasi yang memungkinkan untuk bisa Iya. dibangun store-nya yang relatif besar ya. Relatif Karena kan untuk parkiran juga kan, karena masyarakat di ibu kota ini kan ada banyak yang nggak mau ribet ya, Bu, Iya, naik betul, angkutan umum. Jadi mereka milih untuk kendaraan pribadi buat ke toko yang tersebut. Nah, di situ pihak toko retail itu harus menyediakan parkiran yang besar untuk bisa konsumen menampung. itu menampung kendaraan konsumen. Ya, apalagi biasanya yang datang ke supermarket itu kan keluarga ya. Iya. Keluarga, nah otomatis mereka ya tadi seperti yang Sultan bilang, mungkin akan lebih repot kalau misalnya naik transportasi umum. Akan lebih memudahkan kalau mereka bawa kendaraan sendiri. Iya. Oke, good. Apalagi Terus selain lokasi? mungkin ada lagi, Bu, nih terkait lokasi. Mereka juga Gimana? nyari lokasi yang ada public transportnya juga, Bu. Jadi terintegrasi gitu. Misal kayak di Transmart yang di Cempaka Putih? Ya, itu kan depannya itu halte TJ, Bu. Jadi Ya. orang yang transit di halte itu yang halte depan Transmartnya bisa berkunjung ke Transmart itu kan secara nggak langsung naikin traffic pengunjung ke Transmart itu juga. Iya, betul-betul. Jadi menjadi salah satu alternatif ya. Kalau misalnya nggak bawa kendaraan sendiri pun, untuk akses transportasinya juga sangat mudah gitu ya. Betul, Bu. Oke, good. Itu dari sisi lokasi. Ada lagi dari sisi lokasi? Atau ada strategi yang lain mungkin? Mungkin strategi e-commerce kali ya, Bu. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Bu. Menurut Ibu, seberapa besar sih peran teknologi dan inovasi untuk perkembangan Transmart, Bu? Iya, sangat berperan ya. Sangat berperan. Jadi kita lihat aja contohnya pas COVID, Sultan. Pas COVID itu banyak sekali toko-toko yang awalnya tuh hanya konvensional, toko offline aja, punya store aja, kemudian beralih ke toko online yang memanfaatkan teknologi kan. Nah, di sini kita lihat bagaimana teknologi berperan ya. Jadi
memudahkan konsumen yang tidak bisa beraktivitas di luar untuk tetap bisa berbelanja, membeli apa yang dia butuhkan gitu. Jadi sangat penting sekali, dan kita banyak sekali melihat contoh Sultan, toko-toko yang tidak terbiasa menggunakan fasilitas online pada akhirnya tuh sekarang kayak meredup ya. Betul Bu. Meredup karena mereka akhirnya jadi kehilangan konsumen kan. Betul. Karena mereka tidak terbiasa menggunakan fasilitas online dalam menyediakan fitur-fitur untuk konsumennya. Jadi sangat berperan sih saya rasa. Nah ini berkaitan dengan sejarah tadi Bu yang aku sebutin. Jadi kan 2012 itu kan Transmart dibeli oleh Khairul Tanjung ya, mayoritas sahamnya. Nah itu kan terjadi perubahan nama dari Carrefour ke Transmart. Nah itu nggak cuma sekedar perubahan nama aja Bu, tapi di situ juga membawa transformasi dan konsep bisnis baru. Jadi mulai dari 2012 itu Transmart mulai fokus pada e-commerce-nya Bu. Dan tingkatnya mulai tahun 2020 itu mereka gencar untuk mengembangkan layanan belanja melalui online platform digital seperti GrabMart, terus ada di Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada. Itu kan pada saat pandemi COVID-19 ya Bu. Jadi mereka ngambil momennya pas gitu Bu, tepat. Iya, itu salah satu bentuk adapt gitu ya, menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada ya. Jadi pada saat memang dibutuhkan konsumen itu bisa berbelanja online, maka disediakanlah gitu ya e-commerce yang memudahkan konsumen untuk bisa berbelanja. Dan itu harus dilakukan karena banyak sekali contoh toko yang pada akhirnya bangkrut, tutup karena mereka nggak bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang begitu dinamis. Betul. Nah, cukup Sultan, apalagi yang mau kita bahas mungkin? Di sini yang saya lihat ya Bu, di online store-nya itu buat sekarang mereka masih belum terlalu seriusin Bu, karena di Shopee atau Tokopedia itu mereka tokonya mati. Itu produknya nggak ada semua Bu, produknya habis semua. Yang tersedia itu cuma di GrabMart, di mana itu cuma jual kebutuhan sehari-hari. Sedangkan di Tokopedia atau Shopee itu mereka jual elektronik juga Bu, tapi di situ produknya mati Bu. Mungkin dari Transmart harus seriusin lagi. Berarti ini bisa menjadi masukan juga kali ya untuk Transmart, bahwa tidak hanya memperbaiki kualitas dari sisi toko offline saja, tapi toko online-nya pun harus lebih dikembangkan, harus lebih dimaksimalkan. Konsumen benar-benar punya alternatif ya untuk bisa berbelanja, mau offline atau mau online gitu ya. Terus yang saya lihat juga di web Transmart itu kan mereka punya web juga Bu. Itu nggak bisa buat belanja kayak web-web marketplace lain Bu. Jadi kayak hanya display aja atau gimana? Kayak display barang-barang, terus display diskon-diskon yang tersedia gitu Bu. Jadi nggak bisa buat belanja di situ. Itu juga jadi salah satu kekurangan. Berarti mereka hanya menyediakan informasi aja, tapi tidak memberikan akses buat belanja ya? Betul Bu. Berarti itu menjadi masukan yang penting, karena konsumen kita tuh terkadang banyak yang mager ya nggak Sultan? Banyak yang mager, kemudian pengennya instan aja, nggak pengen capek-capek datang ke toko, tapi pengen bisa belanja secara online gitu ya. Karena dinilainya lebih praktis gitu ya. Good. Saya rasa cukup ya bahasan kita mengenai perbandingan antara toko offline dan toko online yang ada di Transmart. Kemudian tadi juga ada strategi pemilihan lokasi ya. Menarik sekali. Semoga bisa memberikan insight yang baru untuk soulmate yang ada di sana. Mungkin habis ini langsung belanja ke Transmart kali. Betul Bu. Langsung ke Transmart terdekatnya. Good. Terima kasih ya Sultan. Sampai jumpa soulmate di obrolan kita berikutnya. Kita barengan ya. Good day mates gitu ya. Ayo. 1, 2, 3. Good day mates. Sampai jumpa. Dadah.